Pemirsa, 2 minggu Indra Bekti menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Saat ini kondisi kesehatan suami Aldila Jelita itu disebut-sebut semakin membaik. Indi Baren, salah satu sahabat Bekti yang sering menjenguk, pada saat berbincang dengan Maya Estianti mengungkapkan kegirangannya mengetahui perkembangan kesehatan Bekti. Jauh banget bedanya. Bekti kan kena musibah tanggal 28 Desember. Bertepatan di hari ulang tahun yang ke-45. Gila, hadiah yang menurut gue gak ada orang yang bisa menyangka bahwa itu hadiah yang kalau orang ditawarin pasti gak mau ya Mak, tapi ternyata itu ada di Bekti. Di usia 45 tahun dia mengalami pecah pembuluh darah di otak, terus ada tindakan operasi yang mesti dilakukan di tanggal 28, dan tanggal 29 Desember aku diizinkan boleh ketemu sama Bekti meskipun cuma sebentar. Dibandingkan dari tanggal 29 Desember dengan 6 Januari kemarin itu jauh banget sih Mak. Ini yang bikin aku udah bisa bersuka cita gitu loh. Kenapa? Karena pada saat hari Jumat lalu aku kesana, yang bikin aku happy, warna kulit tubuhnya udah kembali seperti biasa. Dia udah lebih fresh, udah blushy pipinya gitu. Sampai waktu aku kedua aku gini-gini, aku bilang, kok cakepan lu daripada gue gitu. Aku bercanda-bercanda gitu, terus dia ketawa-tawa. Udah tidak sepucat di tanggal 29 Desember, lalu udah nggak ada selang-selang, ventilator udah dicopot, jadi udah nggak ada hiasan-hiasan itu, cuman memang masih ada plester yang buat nempel ininya, operasi. Betul, operasi, sama masih ada selang drainase, jadi yang buat menyedot cairan yang tersisa di kepala, cuman itu aja. Memang kalau respon itu menurut aku cepet banget ya. Misalnya, hai Bekti, Andi gitu, I miss you gitu. Itu aja kan udah hal yang progres banget ya Mak. Megangin tangan aku terus gitu, terus bercanda-bercanda gitu. Cuman memang pandangan mata Bekti itu belum jelas. Jadi kadang dia tuh mesti gini, tadi aku tuh nggak bisa lihat. Masih pandangannya tuh masih kabur. Itu karena pengaruh obat atau gimana? Kayaknya mungkin dari operasi kan. Goyangkan kaki, ya so far sih untuk sensor motoriknya itu berfungsi dengan baik, dengan normal, alhamdulillah, nggak ada yang terganggu lah ya. Jadi pergerakan tangannya, kakinya itu sudah bagus. Cuma memang belum belajar jalan aja. Nanti ini kan akan dilihat dulu, hari Minggu ini akan ada CT scan. Gitu. Nanti apabila hasil CT scan-nya ini baik, bagus, ya kita harapkan bisa segera pulang ya, gitu. Karena biar bagaimanapun itu lebih enak kan dia di rumah, gitu kan, lebih nyaman gitu ya. Sebelum ini, Indi Baren sempat merasa khawatir ketika pertama kali menjenguk Bekti di rumah sakit. Indi sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah Bekti bisa kuat menghadapi penyakit yang mematikan itu? Manusia pasti ada pikiran yang, aduh ini bisa nggak ya gitu, terselamatkan nggak ya, intinya gitu. Makanya pas ngeliat kemarin Bekti udah bikin banyak progresnya, terutama ngeliat selang-selangnya udah nggak rame gitu di badannya, aku yang semoga lah paling nggak selesai dari ICU dia udah bisa pindah aja ke ruang rawat biasa. Itu aja sih yang apa. Belum. Cuman yang bikin ngenes itu ya itu Mak, ada hal-hal yang terkadang bikin kita juga up and down, karena misalnya di sebuah hari aku diinfo Bekti tensinya naik. Atau besoknya Dila kasih kabar, Randy, Bekti tadi malam nggak bisa tidur dari jam 10 sampai jam 4 pagi, anxiety apalah gitu, dia mesti ditemenin. Jadi itu yang bikin tensi dia naik. Nah, hal kayak gitu yang kadang membuat aku aduh worry lagi, takut lagi supaya nggak ada hal yang buruk lagi terjadi gitu. Dulu sebelumnya aku pesimis ya Mak, apalagi lihat sahabat sendiri dengan keadaan seperti itu. Cuman sekarang ini aku lihat, semoga ini dia cepet banget. Dokter-dokter di Abdi Waluyo pun bilang, ini pasien yang buat kami pun surprise karena cepet banget ini ya perubahan-perubahannya. Ya setelah itu ya paling ya suka skip. Misalnya dia lagi ngobrol dengan aku, terus toto dia ingat, toto dia gini, Tompi mana Tompi? Kok Tompi? Hei, ini cuma ada gue Indi. Emang aku udah harus ke Tompi kah? Aku bilang gitu. Saya gini, iya, yes you are. Hah, maksud lo? Gue gituin kan. Kenapa Bekti kok Toto inget Tompi? Terus dia nggak bisa jawab gitu. Nah ternyata setelah aku
sempat sesudah besuk aku telepon Tompi kan, Tom, lo ada apa lo? sama Kok Bekti Indra. kesebut nama lo? Ada apa? Oh soalnya sehari sebelum Bekti kejadian ada proyek bareng bikin video klip bareng sama Tompi. Mungkin itu kali yang kerekam ya, yang ingatan. terakhir ya. Iya, terakhir tuh H-1. Ya jadi kalau bicara seputar kondisi Bekti yang sekarang sih ya Progresnya jauh banget ya. jauh banget Mak, jauh banget. Hati Indi bukan hanya merana menyaksikan Bekti yang biasanya ceria justru tak berdaya di atas tempat tidur. Indi bahkan tidak menyangka jika Bekti menjadi sosok begitu lemah akibat penyakit yang dideritanya. Pada kesempatan itu, Indi juga merasa sangat galau menyaksikan Aldila Jelita yang begitu khawatir dan selalu berada di sisi suaminya serta tiada henti memberi semangat kepada Bekti. Oh ini beneran nih, karena lantai 2 itu ruang ICU. Iya. Cuman, enggak. Aku gini, ini pasti pas lift dibuka, Bekti surprise gitu. Gue masih GR-GRin diri. Pas pintu lift dibuka, yang gue lihat itu Dila istrinya lagi duduk di bawah, nangis, matanya udah bengkak serembab. Dan Dila itu bukan orang yang juga mudah untuk bisa di setting. Oh, iya. Dia orangnya bukan yang gampang untuk main emosi gitu. Wah ini aku lihat ke kanan ruang ICU udah mulai banyak suster segala macam. Dilanya di bawah. Terus Dila berdiri, aku samperin, dia meluk aku kenceng banget. Oh ini nggak bercanda nih, aku gitu. Di situ aku baru aduh. Saat itu kalau ditanya apa isi kepalaku, nggak ada Mak. Nggak ada isi, dalam arti kata nggak ada ngebayang, cuman aduh kayak gelap aja gitu. Sampai akhirnya aku dibawa ke ruang ICU, pas aku lihat di situ Bekti di ruangannya dia udah banyak alat semuanya, dia udah begini. Di situ aku baru lihat, ini beneran. Wah Mak, nggak itu perasaan yang nggak bisa gue gambarkan seperti apa, karena blank aja gitu. Dia sampai ada tindakan operasi yang pertama di jam 1, lalu yang kedua di jam 4. Aku tungguin Bekti sampai selesai operasi. Disinggung soal penggalangan dana yang dilakukan Aldila, Indi Baren tak banyak menanggapi. Sebab ia maklum, biaya pengobatan di rumah sakit tempat Bekti menjalani perawatan secara intensif memang tidak murah. Isu yang ngebom ke semua orang, aku pun juga menerima info tersebut seputar yang tadi penggalangan dana. Ya kalau buat aku pribadi ya Mak, siapapun sah-sah aja, punya hak apa aja untuk bisa melakukan yang dia mau. Iya. Apalagi kalau ini kan aku juga nggak bisa utak-atik karena itu bukan di ranahnya aku, itu bukan dapurnya aku, bukan urusan aku gitu. Jadi kalau aku melihat apa yang sudah dilakukan oleh Dila, mungkin memang itu yang ingin dia lakukan demi Bekti. Karena kan itu kalau lagi sakit biasanya nggak bisa mikir jernih ya. Mungkin ada keputusan yang kayaknya aku harus lakuin ini gitu. Nah, yang aku lihat malah aku jadi kasihan sebetulnya. Dengan bom dari netizen yang maha dahsyat, maha juara, maha benar itu kan kata-kata yang terjadi itu kan dipikirin gak sih? Kan mental orang ya di saat lu lagi punya musibah, lagi down dihajar lagi. Jadi saat itu sih memang aku coba untuk aduh gila nih. Udah liburan kagak nyaman, dapat info seperti itu. Jadi aku nggak bikin statement apapun, aku cuma WhatsApp Dila, aku cuma bilang gini, Dil, maaf ya kalau mau bikin penggalangan dana, setahu aku itu nggak bisa kita pribadi yang membuat. Mesti dari komunitas yang besar atau orang lain yang dibuat untuk yayasan lah misalnya. Ya gitu. Ya, dan kan pasti ada pasal-pasal, ada regulasi mesti diikutin. Sikap Aldila istri Bekti memang sempat mendapat cibiran haters usai membuka penggalangan dana untuk biaya pengobatan Bekti. Walau pada akhirnya ia juga menutup penggalangan dana tersebut, namun warganet terlanjur menanyakan kondisi keuangan keluarga Bekti. Lantas bagaimana Indi Barens menanggapinya? Jadi kalau untuk biaya rumah sakit kan ini masih berjalan ya. Jadi belum tahu nih totalnya berapa, tapi yang bisa saya pastikan biayanya itu tidak sampai 1 miliar yang mungkin beredar di masyarakat gitu ya. Saya baca di komen-komen gitu. Kemudian
yang per hari 1 miliar itu enggak. Jadi in totalnya itu tidak sampai 1 miliar, nggak sampai segitu. Terlepas dari berjuta polemik di sekitar sakitnya Bekti, namun kondisi kesehatan Bekti saat ini disebut-sebut semakin membaik. Hanya saja situasinya menjadi berbeda dari Bekti sebelum jatuh sakit. Aldila yang menyadarinya sempat memposting ungkapan kerinduannya kepada suami yang dibanggakan itu. Tiga foto yang diposting Aldila, Bekti yang terbaring sakit, dan Bekti yang melakukan interaksi dengan anak-anaknya terasa menyentuh, sehingga banyak doa yang tiada henti mengalir untuk kesembuhan Bekti. Mau ngapain ya? Kiss. Oh, minta kiss ayahnya. Jauhan. Ya. Susah deh dia. Pertama siapa tuh? Abel. Ini kakak. Ayah, Bunda. Oke. Terima kasih ya semuanya. Semoga sehat-sehat kita semua diberikan. Amin. Dan tentunya diberikan kesehatan semuanya, oke? Amin ya Allah, amin. Yes, kerja lagi lah. Siapa kerja? Saya lah. Alah, kerja dari mana?